Karya relief logam ini saya pikir cukup sulit dari prosesnya, pembuatannya, sehingga waktu itu patah arang, udah susah deh. Seperti itu sih awalnya. Tapi kebetulan seiring perjalanan waktu dan barangkali mengilhami ya, kalau misalkan bukan saya, siapa lagi yang meneruskan. Jadi jangan sampai ini betul-betul mentok di generasi atas, tidak ada pewarisnya, sehingga saya mulai terpanggil untuk mau belajar dan berproses hingga saat ini. Nantikan juga kolaborasi antara Pak Yusuf dengan saya, karena di sana mungkin banyak karya-karya yang sangat menarik dan juga ada acara klinik yang bisa memberikan edukasi untuk para pengunjung nantinya. Program sosok kali ini, kalau biasanya teman-teman tahu pelukis menggunakan kanvas dengan sketsa, tapi kali ini kita memiliki kesempatan untuk ngobrol langsung dengan narasumber kita yang bisa melukis dengan seni logam relief. Kali ini kita akan ngobrol langsung dengan Bapak Budi Brasko. Hai Pak. Halo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Kak Fitri. Kalau boleh, saya mau ucapin terima kasih dulu ya dapat undangan ke Nawacita Indonesia hari ini. Sebetulnya saya jauh-jauh dari Cirebon nih hanya untuk menggenapi undangan dari kamu. Wow, terima kasih banyak loh Pak sudah datang dari Cirebon ke Bekasi. Karena berarti asal dari Bapak ini galerinya dari Cirebon ya Pak? Ya, betul. Oke, tapi apakah relief logam itu hanya ada di Cirebon? Sebetulnya kalau sepanjang pengetahuan saya di beberapa daerah lain ada, khususnya di daerah Jawa Tengah ya. Memang karya-karya logam ini bisa dibilang karya yang sudah agak langka dan hampir punah gitu. Oke, nah ketika Bapak tadi menyampaikan sudah langka dan hampir punah, kenapa akhirnya Bapak memilih untuk bisa memiliki usaha di bidang relief logam? Kenapa nggak yang lain aja? Iya. Sebetulnya sih kepengennya jadi direktur Pertamina Kak. Terus Pak gimana Pak? Jadi kebetulan keluarga besar saya di Cirebon itu adalah satu-satunya keluarga besar yang menekuni karya relief logam sejak tahun 80-an. Oke. Ya. Dan berregenerasi ya sampai saya generasi kedua. Sesungguhnya betul sejak awal memang saya tidak ada keinginan dan minat sama sekali. Bahkan kalau boleh bercerita, saya pernah dikasih lembaran plat logam untuk belajar ya, itu sampai berkarat kan. Karena karya relief logam ini saya pikir cukup sulit dari prosesnya, pembuatannya, sehingga waktu itu patah arang, udah susah deh. Seperti itu sih awalnya. Tapi kebetulan seiring perjalanan waktu dan barangkali mengilhami ya, kalau misalkan bukan saya, siapa lagi yang meneruskan. Jadi jangan sampai ini betul-betul mentok di generasi atas, tidak ada pewarisnya, sehingga saya mulai terpanggil untuk mau belajar dan berproses hingga saat ini. Wow, basis logam ini gimana caranya Bapak bisa memastikan logam ini akhirnya bisa memiliki estetika? Iya, dulu mungkin barangkali karya-karya yang dihasilkan masih klasik dan monoton ya. Tetapi seiring perkembangan dari permintaan pasar, saya mulai tertantang untuk melakukan banyak inovasi-inovasi karya dan terutama pada motif-motif dan bentuk yang dihasilkan. Wow. Dan Bapak ternyata terkenal juga bisa menggabungkan antara unsur lokal dan modern. Nah, bagaimana sebenarnya cara Bapak akhirnya bisa melakukan itu? Ya, sebetulnya barangkali itu hanya lebih banyak dimainkan dalam motif dan aksen-aksen ya. Dan kenapa unsur lokal banyak juga saya tampilkan ini sebagai salah satu upaya juga memperkenalkan khususnya misalkan motif-motif khas Cirebon yang memang dimana seperti kain batiknya, motif batiknya juga sudah cukup terkenal. Nah,
Sementara untuk motif-motif yang sifatnya lebih modern, yang lebih estetik dan artistik, itu kebanyakan menyesuaikan dari permintaan pasar, di mana memang karya-karya kami seringkali digunakan untuk souvenir cenderamata. Oke, nah pasti kan kalau logam ini kan bukan sesuatu yang sering lah digunakan. Pasti kan ada tantangannya dong Pak. Ya. Kira-kira tantangan terbesar Bapak dalam menciptakan karya yang mungkin permintaannya luar biasa, itu gimana cara Bapak ngatasinnya? Iya, berbeda dengan bentuk bahan-bahan media lukisan ataupun kerajinan yang lain. Uniknya kalau plat logam begini Kak. Kalau lembaran plat logam itu ukurannya sudah ditentukan oleh fabrikasi. For example ya, misalkan logam ukuran standar itu ukuran pabrik karena kita impor 36,5 kali 120. Nah, ada lagi yang ukuran jumbo 50 kali 200. Nah, pertanyaan selanjutnya misalkan bagaimana kalau misalkan ada request yang ukuran lebih besar sementara platnya terbatas? Iya. Nah, itu sebetulnya lumayan sangat menguras ini juga ya, karena tantangan kami harus menyambung part logam itu lembaran demi lembaran sehingga membentuk disesuaikan dengan ukuran yang diinginkan, ataupun membuat lembaran-lembaran itu menjadi bentuk-bentuk karya-karya yang lain, selain misalkan karya relief 2 dimensi, juga karya relief 3 dimensi. Oh, berarti ada dua beda gitu ya Pak. Nah, kalau step-stepnya sebenarnya dalam melukis dengan menggunakan relief logam tuh, kalau Bapak bisa bikin dalam sebuah kalimat atau kata-kata itu seperti apa Pak? Ya, yang pertama apa urutannya? Ya, barangkali kita harus menentukan tema ataupun motif karya yang akan dibuat ya. Jadi dari karya tersebut kita tuangkan dalam lembaran plat logam kuningannya. Terus kita melakukan proses yang saya sebut proses sketch di atas lembaran. Nah, pada proses sketch ini itu tidak boleh meleset dari objek desain yang dibuat. Jadi harus betul-betul 1 kali tarikan nafas. Karena manakala begitu meleset, berbeda dengan mungkin karya-karya yang biasa kami buat juga dengan cat ataupun yang lain bisa dihapus ya. Tapi pada saat untuk penyeketan proses pembuatan relief logam itu tidak boleh meleset. Nah, setelah dapat desain, dapat motif objek desainnya, baru dari belakang lembaran plat logamnya itu kita timbulkan pelan-pelan Kak, sehingga membentuk dimensi atau saya sebut ini proses reliefisasi. Jadi proses pembentukan anatomi. Jadi misalkan anggap satu contoh, saya membuat karya lukisan arwana. Setelah penyeketan sisik-sisik dari depan, itu platnya dibalik, penimbulan reliefisasinya dari belakang, sehingga membentuk dimensi sesuai objek desain, misalkan ikan arwana. Nah, setelah itu dilakukan proses pengetrokan, terus proses finishing juga supaya plat logam ini awet dan tahan lama, itu menggunakan pelapis coating untuk yang biasa digunakan untuk mobil. Jadi meskipun indoor tidak perlu perawatan, tidak perlu membuat kinclong lagi, sudah ada coatingnya. Lalu dilakukan proses outline, terus yang terakhir adalah finishing background. Nah, finishing background ini sebetulnya sama seperti kita melukis di media yang lain ya. Hanya bedanya ini lukisan reliefnya ini sudah terbentuk. Nah, kita kuatkan objek desain reliefnya ini dengan gradasi warna, dilukis lagi, sehingga perpaduan antara melukis background dengan relief objek desainnya itu bisa menyatu, membuat karya kami bisa lebih dinikmati, bisa lebih terlihat jelas dan lebih hidup. Kurang lebih seperti itu sih. Wow, ternyata prosesnya panjang ya, sehingga bisa menghasilkan karya yang luar biasa baik. Betul. Ya Pak. Iya. Nah, ini dengar-dengar Bapak juga akan menjadi salah satu pelukis yang ada di pameran lukisan yang bertajuk Kasih. Nah, bagaimana Pak caranya relief logam ini bisa menyampaikan pesan dalam menyampaikan kasih kepada penonton? Coba boleh dibisikin nggak Pak, kira-kira bagaimana akhirnya kita para penikmat ini bisa merasakan dari lukisan yang Bapak hasilkan? Karena ini menarik nih, jarang kan? Iya, dan ya terima kasih.
Ya sebetulnya saya dapat undangan juga untuk dapat mengikuti pameran lukisan yang akan digelar bulan Januari 2025 nanti bersama salah satu guru saya juga, Pak Yusuf Susilo ya. Jadi bersyukur saya bisa kolaborasi dengan beliau dan menyampaikan pesan-pesan kasih lewat karya-karya kami. Nah khususnya barangkali untuk karya relief logam, sebetulnya barangkali kalau dari karya yang saya siapkan sangat simpel, tidak terlalu jelimet untuk dipahami. Jadi barangkali ada juga misalkan saya tampilkan lukisan sepasang arwana yang menceritakan keharmonisan dan kebersamaan, dan mungkin dari slide ini juga saya mencoba menggambarkan ini kenapa arwananya kok cuma sepotong separuhnya duri. Nah itu maknanya apa, Nah Pak? sementara ada ikan-ikan kecil Yang gerogotin. ya yang menggerogoti. Ibu bukan ini, Ibu Arwana bukan, Pak? Right, betul. Jadi saya coba mengilustrasikan bahwa ini adalah pengorbanan seorang ibu yang rela melakukan apapun demi anak-anaknya, ya. Sementara di perkembangan zaman yang sekarang ini mungkin sudah banyak degradasi, ya. Nah, ini makanya digambarkan nih lautnya penuh sampah. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya pada saat membuat ini juga saya teringat sama ibu ya, dimana maksudnya ibu saya juga begitu pengorbanannya luar biasa untuk anak-anaknya. Beliau rela melakukan apa saja, bekerja dari pagi, siang, sore, malam. Jadi sementara saat itu kami masih kecil-kecil hanya bisa bergantung kepada beliau ya Kak. Jadi barangkali ini salah satu yang ingin saya sampaikan juga sebagai kasih saya kepada ibu. Oh, ya. Bapak sampai terharu gitu, Pak. Berarti benar-benar ternyata lukisan itu menyampaikan apa yang menjadi istilahnya isi hati dari para pelukisnya ya, Pak. Betul. Wow, berarti luar biasa nanti pameran ini benar-benar memberikan kasih tidak melalui dari kata-kata, tapi bagaimana memaknai sebuah lukisan baik tadi dari Pak Yusuf. Betul. Dan juga dari Pak Budi ya Pak. Nah setelah ini kita juga ada nih lihat lukisan Bapak yang Borobudur. Yeah. Kenapa gambarnya Borobudur dan bagaimana nih Pak? Ini kan ada banyak ya Pak ornamennya. Prosesnya berapa lama nih ngerjainnya Pak? Ini sebetulnya tantangannya lumayan cukup berat Kak Fisli, karena ini ukurannya di luar ukuran lembaran plat logam yang ada ya. Jadi ini ukuran 120 kali 200, di mana kami harus menyambungkan 2 lembar plat logam itu menjadi sambungan yang manis. Nah, di samping itu proses pembuatan karya ini kurang lebih memakan waktu sekitar 2 bulan, dari mulai penyiapan desainnya ke ukuran realnya sampai berprosesnya ya. Jadi mengapa karya ini dibuat? Karena saya pikir Indonesia banyak sekali peninggalan sejarah. Nah sementara mungkin generasi-generasi sekarang kurang bisa memahami peninggalan sejarah yang dimiliki oleh Indonesia yang begitu kaya akan culture ya. Jadi saya mencoba membuat karya lukisan Borobudur karena Candi Borobudur juga diakui oleh dunia sebagai salah satu 7 keajaiban dunia. Nah berharap maksudnya lewat karya ini generasi-generasi kita lebih mempunyai rasa cinta kasih dan kepedulian kepada kebudayaan dan sejarah serta peninggalan yang dimiliki oleh Indonesia. Wow. Nah, ini kan tadi ada dari makna, ada dari isi hati dari pelukis. Cuman kita nggak bisa pungkiri ya Pak, kalau kita sekarang akan ada di fase atau modernisasi makin ke depan ya. Semua akan menggunakan teknologi terbarukan. Terus mungkin banyak hal juga yang tidak terbiasa dengan cara-cara tradisional. Nah, Bapak sebagai pelukis relief logam, kira-kira kedepannya akan seperti apa nih? Mengikuti atau tetap dengan style Bapak? Iya, barangkali kalau gaya tidak berubah ya, terus mengikuti perkembangan zaman juga kami coba beradaptasi. Sebetulnya kalau misalkan boleh jujur Kak, saya punya cita-cita meskipun karya-karya kami dikerjakan secara handmade,
secara art. Berharap maksudnya kami juga bisa untuk ekspor oriented ya. Memang kalau karya seni tidak bisa dituntut volume produksinya seperti produk-produk yang lain, tapi paling tidak kalaupun kami market kami bisa lebih diterima di luar, berharap barangkali terbantu juga oleh kementerian terkait nantinya. Kami berharap punya pangsa-pangsa pasar lain sehingga kapasitas produksi seni kami bisa ditingkatkan dengan harapan saya bisa melatih-latih lagi tuh anak-anak muda yang pada nganggur. Nah, supaya apa? Di samping mewariskan karya seni budaya, memberikan talenta, saya juga berharap sekali bisa membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran. Wow. Oh, ini menarik sih, Pak. Nah, sekarang akhirnya Bapak di event atau pameran lukisan nanti kan akan memberikan edukasi nih Pak. Kira-kira surprise apa aja nih yang akan Bapak berikan dengan cara nih kan logam ini orang masih belum kebayang ya ini bakal ngapain gitu. Itu nanti surprise-nya kira-kira apa aja nih Pak? Nah, kebetulan nanti di acara pameran nanti kita ada klinik ya. Dan kebetulan Pak Yusuf dan saya juga akan membuat acara gambar bareng ataupun saya akan coba memberikan edukasi pengenalan kepada halayak ya bagaimana sih berproses sebuah karya lukisan relief logam dari lembaran plat terus menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati seperti langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Nah, berharap antusias serta minat dari masyarakat akan lebih bisa menerima lagi karya-karya relief logam ke depannya. Dan untuk yang barangkali juga bisa melihat tayangan ini, jangan lupa hadir di pameran. Saya akan berikan kesempatan kepada Anda untuk mencoba bagaimana berproses membuat karya relief logam. Wah, ini benar-benar informasi yang mungkin belum tentu bisa didapatkan di tempat lain karena Bapak jauh dari Cirebon dan diterbangkan langsung ke Jakarta ya Pak. Betul, tapi boleh dong Pak bocoran Pak, sebenarnya kalau lukisan ini tuh harganya kira-kira berapa sih Pak kisaran harganya? Karena kan ini agak jarang ya Pak, jadi mungkin edukasi ke penonton. Gitu ya. Sebetulnya tabu gak sih? Kan umumnya kalau misalkan kita ditanya honor atau salary agak tabu ya. Tapi kalau karya-karyanya Pak? Untuk bocoran. Range aja? Untuk bocoran barangkali start from 20 million maybe. Wow, karena memang prosesnya ya Pak. Iya, tergantung detail dan handmade ya Pak. Betul. Wow. Iya, jadi untuk harga memang tergantung dari bentuk desain, detail, ukuran, serta proses karya itu dibuat. Ya, dan cuma mungkin untuk pameran kali ini ada satu karya unggulan kami yang belum saya turunkan, yaitu lukisan relief wajah. Jadi kita membuat lukisan foto diri 2 dimensi, tapi itu dibuat seperti seaslinya ya. Jadi dilukis lagi mendekati tingkat kemiripannya dan itu lukisan timbul. Wow, nah dengan banyaknya surprise dan yang belum Bapak berikan nih di penonton ataupun di tempat lain, harapan Bapak terhadap lukisan relief ataupun pengunjung yang datang ke pameran lukisan bertajuk kasih itu apa Pak? Ya, mudah-mudahan acara pameran nanti di bulan Januari ya kita banyak mendapat antusias dari masyarakat, khususnya dari rekan-rekan sahabat media Nawacita Indonesia untuk bisa juga turut hadir ke pameran dan nantikan juga kolaborasi antara Pak Yusuf dengan saya karena di sana mungkin banyak karya-karya yang sangat menarik dan juga ada acara klinik yang bisa memberikan edukasi untuk para pengunjung nantinya. Wah, luar biasa. Pak Budi, terima kasih untuk waktunya sudah datang dari Cirebon ke sini dan mau nih kasih spill kita. Ternyata ada loh informasi atau ada loh karya dari Cirebon yang bahkan itu relief logam yang nantinya bakal banyak banget informasinya kalau datang ke pameran lukisan di bertajuk kasih ya Pak. Iya. Terima kasih buat waktunya. Sampai ketemu. Kita nanti pasti ketemu lagi ya Pak di tanggal 16, 17, 18 Januari. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya.